Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala hari ini di penghulu hari Jumat, hari agung. Allah lembutkan hati kita untuk meninggalkan urusan dunia kita sejenak, menghadiri panggilan azan, menghadirkan diri ke rumah Allah, menundukkan jiwa raga kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat besar, karena hari ini masih berjuta-juta orang yang mengaku Islam, tapi tidak terpanggil hatinya ketika telinganya mendengar azan. Ketika ditanya kenapa meninggalkan sholat, dia bilang saya sibuk mencari makan untuk anak istri saya. Dan ini adalah perintah Allah. Dia bawa perintah Allah untuk membunuh perintah Allah yang lain. Penipu besar ini orang, pembohong besar. Kalau hanya sekedar untuk cari makan, tidaklah orang sampai harus meninggalkan sholat. Salat itu yang menetapkan waktunya Allah, bukan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW, Rasul Agung ini pulang Isra dan Mi'raj, sudah sampai ke bumi sebelum subuh. Perintah salat 5 waktu, tapi Nabi tidak salat subuh. Bukan Nabi membangkang perintah Allah. Waktu Isra dan Mi'raj belum turun ke bumi sudah diperintahkan salat 5 waktu. Hanya saja Nabi tidak sholat subuh karena Nabi tidak tahu kapan saja 5 waktu sholat itu. Maka menjelang zuhur, datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawa Nabi ke Ka'bah. Kemudian dilaksanakanlah sholat pertama di bumi ini. Semestinya namanya sholat zawal, karena waktunya adalah waktu zawal ketika matahari baru gelincir sedikit ke arah barat. Tetapi nyatanya sholat itu tidak disebut sholat zawal, tapi disebut sholat zuhur. Imam Syekh Taqiyuddin Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan, kenapa tidak disebut sholat zawal padahal waktunya waktu zawal. Karena sholat ini adalah sholat yang pertama kali dizohirkan di atas bumi. Awwalu ma zohara bihis sholat. Sholat yang pertama kali ditunjukkan di atas dunia ini, yaitu sholat zuhur ini. Maka disebutlah dia sholat zuhur. Sholat dilaksanakan di awal waktu. Kemudian malaikat Jibril datang lagi menjemput Nabi ke rumah beliau, membawa ke Ka'bah. Sholat asar di waktu asar. Namanya asar. Waktunya asar, sholatnya sholat asar. Kemudian di waktu maghrib malaikat Jibril datang lagi. Di awal waktu maghrib. Waktunya maghrib disebut sholat maghrib. Kemudian waktu isya, ketika syafaq merah menghilang dari langit, malaikat Jibril mengambil lagi Nabi Muhammad, membawa ke Ka'bah dan sholat lagi berjemaah malaikat Jibril imamnya di awal waktu isya. Kemudian begitu juga waktu fajar, waktu subuh. Ketika waktu subuh, sholatnya sholat subuh di awal waktu subuh.
Hari kedua, malaikat Jibril datang di akhir waktu zuhur, di akhir waktu zawal itu, setelah masuk waktu asar. Maka kemudian sholatlah di hari kedua di akhir waktu zuhur. Maghrib, asar juga begitu di akhir waktu asar. Tetapi hari kedua, maghribnya sama dengan hari pertama waktunya. Kemudian isya di tengah malam. Kemudian fajar atau sholat subuh. Hari kedua adalah ketika matahari hampir terbit di ufuk timur. Kemudian Nabi dihadapi oleh Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam menghadapkan wajahnya kepada Rasul dan mengatakan, inilah waktu sholat yang 5 itu yang ditetapkan Allah untuk kamu dan umatmu untuk melaksanakannya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud yang dikisahkan dalam kitab Hifatul Akhyar. Maka sejak itu waktu sholat ini berlaku sampai hari kiamat. Dan Allah menetapkannya di Quran dalam surah Ali Imran ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan Allah. Langsung Allah menetapkan waktunya kepada orang yang beriman untuk dijaga waktu-waktu salat itu. Di dalam ayat lain lagi Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawat." Jaga kamulah salat yang 5 waktu itu. Wa salatil wusta, dan jaga kamulah salat tengah-tengah. Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan, dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Yang mana kalau kita menjaga salat 5 waktu dalam hari itu, kita sudah salat maghrib, isya, subuh, zuhur, tapi kita tinggal salat asar, maka sebagai hukumannya selain berdosa, seluruh pahala 4 salat sehari itu dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyia-nyiakan salat asar. Meskipun salat asar termasuk dari 5 waktu salat yang disebut pertama, hafizu 'alas salawat, jaga kamu salat 5 waktu, masuk di situ salat asar. Tapi diulang lagi, wa salatil wusta, jaga kamulah salat asar sekali lagi. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu menyembah Allah dengan waktu-waktu yang Allah tetapkan itu secara kunut, secara istiqamah sampai akhir hayatmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang mati kepadamu. Jadi salat ini waktunya Allah yang menetapkan. Allah yang maha tahu kesibukan manusia yang Allah sendiri menciptakannya. Kalau kita berjalan di seluruh permukaan bumi, dari mulai Selandia Baru sampai ke Alaska sana, sampai ke Kanada, ternyata 5 waktu salat itu tidak pernah menyibuki manusia dan pekerjaan. Subuh seluruh dunia belum bekerja. Zuhur seluruh manusia istirahat makan siang, dan kita menyempatkan untuk salat di situ. Asar semua pekerjaan 8 jam sudah selesai. Salat asar orang sudah selesai bekerja. Kita salat asar di situ sebelum pulang ke rumah. Sampai di rumah kita salat maghrib, nggak lama kemudian 1 jam kurang lebih salat isya. Kemudian kita tidur. Agar 3 jam kemudian kita bisa bangun salat tahajud. Maka apabila kita amalkan salat ini, tidak ada alasan manusia tidak salat subuh, tidak salat zuhur, tidak salat asar, tidak salat maghrib atau isya karena sibuk. Tidak ada kesibukan pada waktu-waktu salat yang Allah tetapkan itu. Dan Rasulullah SAW menambahkan 2 salat sunat besar yang Nabi tidak pernah tinggalkan, yaitu salat duha serta salat tahajud. Apabila 7 salat ini kita jaga, maka itu berarti setiap 3 jam sekali kita bangun dari tempat duduk kita, kita membuang air kecil, kemudian kita berwudu, kemudian kita menyembah Allah, kemudian kita sujud. Mulut kita akan mengatakan ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada serikat bagi Allah. Begitulah aku diperintah dan aku termasuk orang yang menyerah diri dengan perintah Allah. Bayangkan kalau setiap 3 jam kita berwudu, kemudian mengucapkan sesungguhnya diriku ini semuanya yang ada pada diriku milik Allah. Mungkinkah orang seperti ini berbuat jahat? Tidak mungkin. Datang perempuan kaya mengajak dia berzina habis sholat zuhur. Habis makan zuhur, ayo kita berzina sebentar di hotel. Dia lihat sekarang jam 2. Saya berzina, kemudian saya berwudu, kemudian saya mandi, kemudian berwudu, saya sholat asar. Allahu Akbar. Saya ucapkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah.
Tidak mungkin aku melakukan seperti ini. Karena sebentar lagi aku akan jumpa dengan Allah. Akan menundukkan kepalaku sujud kepada Allah. Tidak mungkin orang yang menjaga sholat ini akan sanggup dia melakukan perbuatan bejat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menjelaskan dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah berbuat keji dan berbuat mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang 3 jam sekali dibuatnya. 3 jam sekali dibuatnya. Tidak ada kesempatan untuk jahat kalau 3 jam sekali orang menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih banyak orang berbuat maksiat setelah menjaga salat? Karena sholatnya tidak dia jaga seperti yang Allah dan Rasulnya mau. Ada yang lebih penting dirasanya dari sholatnya. Padahal di dunia ini tidak ada yang lebih penting dari sholat. As-sholatu imatuddin, sholat itu tiang agama kata Rasul. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa menegakkan sholat dia telah menegakkan agamanya. Waman tarokaha, siapa meninggalkan sholat faqad hadamaddin, dia telah menghancurkan agama. Tidak ada dosa lebih besar daripada menghancurkan agama. Kalau ada orang menghancurkan masjid ini, kita akan tangkap rame-rame, kita ikat, kita bawa kantor polisi. Polisi bertanya, kenapa ini ditangkap bawa kemari? Ini manusia bejat menghancurkan masjid. Tapi kata Nabi, meninggalkan sholat menghancurkan agama. Lebih parah dari semua pekerjaan. Menampar anak yatim, menolak orang miskin, memberi makan orang miskin tidak mau. Ada anak yatim ditampar, dia pergi kau. Orang miskin minta makan, dia pukul, pergi kau. Allah tidak katakan dia penghancur agama. Allah katakan dia pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kau pendusta agama? Mereka yang menghardi anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama. Tapi meninggalkan sholat penghancur agama. Berapa banyak hari ini anak kita tidur di bawah atap rumah kita. Di sebelah dinding kamar tidur kita bertahun-tahun. Makan dari hasil keringat kita. Bertahun-tahun sedang menghancurkan agama. Karena meninggalkan sholat. Tidak kita ikat, tidak kita bawa kantor polisi. Malah kita sekolahkan, kita beli sepeda motor, kita pasang AC di kamarnya. Sampai dia jadi orang besar. Orang besar yang menghancurkan agamanya siang dan malam. Bagaimana kita mau berhadapan dengan Allah di hari kiamat? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siap kamu pemimpin dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Anak-anak kita itu tanggung jawab kita. Penghancur agama 3 orang di rumah kita bertahun-tahun kita biayai, itu tanggung jawab kita. Kita mesti dudukkan mereka. Anakku, ada hal yang penting yang Bapak mau bicarakan, nak. Iya Pak, ada apa itu? Kamu kalau meninggalkan sholat, nak, kamu menghancurkan agama, nak. Yang bilang ini Rasul dalam hadis Bukhari Muslim. Tidak ada dosa lebih besar dari menghancurkan agama. Kalau kau di rumah ini tidak sholat, nak, kau penghancur agama. Dan dosa kamu bertiga, nak, bapakmu menanggungnya di hari kiamat. Bagaimana bapak mau selamat di hadapan Allah? Menanggung dosa bapak sendiri nggak mampu. Bagaimana ditambah dosa kamu bertiga menghancurkan agama? Hari ini kita harus menangis mengajak anak kita untuk mau taat pada Allah SWT. Kenapa sih harus penting jaga agama itu? Jaga sholat itu. Karena sholat itu tiang agama. Hancur agama kalau orang sudah tidak jaga sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka orang-orang yang tidak menjaga sholat. Muncul generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti nafsunya secara terang-terangan. Segera dan segera, 2 kali segeranya itu. Fa-nya segera, saufanya segera. Fasaufa yalqauna ghayya.
Segera dan segera sekali generasi mereka akan dihancur leburkan oleh Allah dunia akhirat. Indonesia ini kerusakannya nggak main-main hari ini. Kalau berzina udahlah. Diajukan revisi undang-undang KUHP tentang perzinahan agar dijadikan delik umum. Agar pezina kumpul kebo bisa ditangkap oleh polisi tanpa harus ada yang ngadu. DPR menolaknya. Kita tidak tahu apa DPR ini pezina semua. Kok anti sekali dengan undang-undang yang mengatur perzinahan. Ini kan akibat kita salah milih. Sembarangan orang aja kalian pilih jadi DPR. Kafir-kafir yang gak ngerti agama kalian pilih jadi DPR. Mau dibuat undang-undang untuk melindungi generasi kita jangan jadi pezina, ditolak DPR. Beberapa aktivis maju ke Mahkamah Konstitusi. Dilebarkan supaya pezina, lesbian, homoseks bisa dipidanakan dengan delik umum. 9 hakim MK. Hampir semuanya Islam. 5 menolak. 4 menerima. Akhirnya homoseks, lesbian, dan perzinahan tidak bisa dipidanakan. Di negeri Republik Indonesia yang 88,7% orang Islam. Ini negeri celaka, ini celaka tahu, celaka. Negeri sialan ini kalau begini terus. Bukan tanggung jawab kami para ustadz saja mengingatkan ini. Ini tanggung jawab kamu semua, hai kaum muslimin 88,7% orang Islam yang ada di negeri ini. Berkata PKI, pendukung-pendukung lesbian, homoseks, manusia-manusia bejat. Ini bukan negara Islam, Bung. Betul, tapi ini bukan negara iblis yang bisa seenak perutmu saja mengamalkan nafsumu di dunia ini. Ini negara ditebus dengan keringat, air mata, dan darah dan nyawa para syuhada yang pasti 88,7%, 90% adalah kaum muslimin. 10% lagi lah agama lain campur-campur. Itu pun kalau ada lah. Yang pasti 90% pemerdekaan Indonesia ini didukung oleh mujahid-mujahid kaum muslimin wal muslimat. Ulama dan santri. Orang-orang soleh yang mati-matian mau merdeka dari penjajahan. Saudara-saudara yang mulia. Sudahlah kebejatan moral terjadi. Judi tidak bisa dibasmi. Narkoba makin masuk tontonan. Kalau narkoba masuk sekilo seludup oke lah. Namanya seludup sekilo. Masuk 2 kilo namanya seludup iyalah. Masuk 10 kilo namanya seludup iyalah. Indonesia lebar dari barat sampai Merauke. Tapi kalau sekali masuk satu kapal 40 ton, 50 ton, 100 ton. Ini bukan seludup, ini ekspor import. Seolah-olah negeri ini gak punya polisi. Nggak takut orang bawa narkoba 50 ton, satu kapal. Gila. Kenapa ini terjadi? Karena negeri kita orang Islamnya menyia-nyiakan sholat. Memang kita sedang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak tobat, saya khawatir generasi di bawah kita, generasi yang tidak lagi tahu agama. Selain kebejatan moral yang paling mengerikan hari ini adalah terang-terangan menistakan agama. Orang yang ngaku pengikut agama Islam, keturunan orang besar beragama Islam, berani membacakan puisi bahwasanya sarikonde ibu Indonesia lebih baik daripada cadarmu. Cadar itu syariat Islam. Ada di surah Al-Ahzab ayat 59. Diakuilah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam tafsir Departemen Agama Indonesia. Dicetak pakai uang negara, pakai APBN. 12 jilid yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ditandatangani oleh Menteri Munawir Sazali waktu itu, dan juga seluruh terjemahan Al-Quran Republik Indonesia versi Kementerian Agama, surah Al-Ahzab ayat 59, jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Kepala, wajah, dan dada. Artinya Al-Ahzab 59 itu pakai cadar. Diakui Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi dengan tak tahu malunya, beberapa Universitas Islam Indonesia melarang dosen-dosennya pakai cadar. Melarang mahasiswinya pakai cadar. Dibina, perlu dibina, dibina. Tak tahu diri ini orang. Kerja di Departemen Agama. Tapi tafsir Departemen Agama dikangkanginya.
dan tidak tahu malu. Yang lebih parah hari ini dibakar bendera tauhid oleh orang yang mengaku pembela NKRI, yang mulutnya katanya mengucapkan Allahu Akbar, yang katanya dididik oleh ulama besar pendiri negeri ini. Saya rasa kalau masih hiduplah Yai Hashim Asy'ari, ditampar ini orang menghina kalimat tauhid sedemikian rupa. Dipelintir, ini bendera HTI. Kementerian Dalam Negeri sudah bicara yang namanya bendera tauhid beda dengan bendera Hizbut Tahrir. Bendera Hizbut Tahrir HTI ada tulisannya Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau tidak ada tulisannya Hizbut Tahrir Indonesia, itu bendera tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang bilang Kementerian Dalam Negeri. Dirjennya ngomong, direkturnya ngomong. Saudara-saudara yang mulia, kita ini harus bangun, bangkit, gunakan apa yang ada pada diri kita untuk membela agama kita. Kalau hanya gara-gara ini kita dipenjara, kita dibunuh orang, biasalah. Orang dulu gara-gara ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibunuh. Sumayyah radhiyallahu anha ditombak Abu Jahal, kemaluannya tembus ke mulutnya. Suaminya Yasir disalib sampai mati. Gara-gara apa? Gara-gara mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita gara-gara membela agama dibunuh orang. Biasalah. Hidup mati juga. Apa selamanya mau hidup? Mati di mana saja bisa, di tempat tidur pun bisa, di mana saja. Tapi kalau mati membela agama, ini mati dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijamin dunia akhirat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana takutnya kita? Di mana salahnya kita rupanya? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu." Hanya saja penolong kamu itu 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul Allah, yang ketiga walladzina amanu, orang beriman. Kamu nggak usah bersandar sama orang munafik yang mulutnya ada ngomong Islam, ngucap nama Tuhan aja salah. Bayangkan, ngucap nama Allah salah, Tuhannya yang disembahnya 60 tahun salah dia ngucap nama Tuhannya. Orang begini diragukan besar lah kalau dia orang Islam. Cucu saya aja umur 4 tahun sudah bisa mengucap dengan baik dan fasih. 2 anak saya umur 4 tahun hafal Yasin. Tetangga-tetangga yang ikut ngaji dengan anak saya di rumah saya umur 4 tahun setengah semua hafal Yasin. Dan bacaannya boleh dites. Sanggup jadi imam anak-anak murid saya. Masa sudah 60 tahun sudah naik haji, kemana-mana berani jadi imam mengucap nama Tuhan salah. Jangan berharap dengan orang selain orang beriman yang benar-benar imannya. Ciri-ciri orang beriman itu, alladzina yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat ini bukan sekedar mengerjakan sholat berjemaah, bukan. Tahu aturan, tahu diri, siapa yang jadi muazin, orang yang amanah, siapa yang jadi imam, orang yang fasih. Terus kalau ada 2 orang yang fasih yang lebih alim. Kalau sama alimnya, yang lebih duluan pindah ke kampung itu, yang lebih dikenal orang banyak, jelas siapa dia, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, jelas. Bukan manusia tiba-tiba terbang dari langit, datang muncul diangkat, nggak bisa. Ini sholat ini. Ada orang mengatakan jangan dikritik pemimpin. Yang bilang ustadz lagi, kiai, jangan dikritik pemimpin. Pemimpin itu nggak boleh dikritik. Haram hukumnya, nggak ada dalil. Siapa bilang nggak ada dalil mengkritik pemimpin? Saya tidak usah panjang-panjang cari hadis dalil. Sholat berjemaah saja. Kita angkat imam, wajib kita taati itu imam. Tiba-tiba imamnya nggak baca Fatihah, langsung baca wadduha. Kita nggak boleh diam, kita harus ucapkan subhanallah. Protes kita. Supaya dia baca Fatihah. Walaili idza saja subhanallah. Mawadda kalau buka makola, tangkap ini kening apa tengkuk orang disepakkan ke pinggir. Dia tidak layak jadi pemimpin. Buang ke pinggir, ganti dengan yang di belakangnya.
Sedangkan dalam sholat yang ada syarat rukun boleh menyepakkan imam ke pinggir kok. Kalau diingatkan 3 kali dia salah nggak mau tahu diri. Apalagi cuma mimpin negara. Wa yu'tuna zakah. Pemimpin itu harus bayar zakat. Jelas hartanya berapa. Di mana hartanya semua. Bagaimana mau bayar zakat kalau hartanya nggak tahu di mana. Sedangkan zakat itu dibayar persentasenya 2,5% dari semua hartanya. Kalau hartanya aja nggak tahu, dari mana mau bayar zakatnya berapa? 2,5%-nya berapa? Orang Islam tidak ada hartanya yang tersembunyi, semua jelas. Anak istrinya harus tahu, dirinya juga tahu. Kenapa kalau dia mati bagimu warisannya gampang, bayar zakatnya tiap tahun gampang hitungnya. Bukan disembunyi-sembunyikan supaya KPK tidak tahu. Orang begitu gak layak jadi pemimpin. Wahum raki'un, mereka ruku, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di 17 April 2019. Semua orang Islam mesti datang ke TPS. Pilihlah DPR yang soleh saja. Pilihlah DPRD yang soleh saja. Pilih DPR RI yang soleh saja. Agar berdiri undang-undang yang membela agama kita. Yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada tindakan apapun yang melawan agama di Indonesia. Kalau melawan agama berarti melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Negara dan rakyat wajib berbuat sesuatu yang berlandaskan kepada ketuhanan Maha Esa. Itu dasar negara kita. Nggak boleh ada lesbian, homoseks, judi, pabrik minuman keras. Itu melanggar kebinekaan tunggal ika kita. Dan melanggar ketuhanan yang Maha Esa kita. Yang kedua, negara berkewajiban untuk melindungi. Jadi negara wajib melindungi. Tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama, memeluk agama dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan pada 17 April 2019 kita mendapatkan DPR yang soleh. Mendapatkan DPD yang soleh. Dan mendapatkan presiden yang bertanggung jawab dunia akhirat atas kebaikan negerinya dan kebaikan agama rakyatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya rahman ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna wansur dinana wansur jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makan, khususan fi biladi Andalusia hadha ya Allah ya arhamar rahimin. Warfa' darajatina minad dunya ilal akhirah fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin. Ya Rabbana irhamna wastajib lana du'aana wa hajatana anta ta'lam bihajatina ya Allah ya arhamar rahimin. La tansana fi hayatina hadha ya Allah.
واحفظنا على ديننا يا أرحم الراحمين. يا الله يا أرحم الراحمين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما